Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Maka, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atasnya tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saya masuk Serikat Yesus tahun 1995. Dan antara tahun 92 sampai 95 itu saat saya masih kuliah, saya mulai menimbang-nimbang apakah saya akan menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam atau tidak. Salah satu yang saya pikirkan adalah karena saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan sebagai anak pertama saya harus mempertimbangkan keluarga saya. Ibu saya seorang janda, ayah saya meninggal tahun 88 karena kecelakaan, dan saya masih memiliki 3 adik yang masih sekolah. Padahal saya sudah mau atau hampir lulus kuliah. Apakah itu bermoral jika saya meninggalkan keluarga saya untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi imam? Itulah yang ada dalam salah satu permenungan pertimbangan saya waktu itu. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk masuk biara. Saya memiliki iman, kepercayaan, kalau memang Tuhan itu membutuhkan saya, memerlukan saya, memanggil saya, maka Tuhan punya rencana yang baik untuk keluarga saya. Dan kini setelah 30 tahun berlalu, saya meyakini bahwa Tuhan mendampingi keluarga saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi, apa yang saya ceritakan ini adalah kisah perjalanan hidup saya, tetapi bukan hanya sekedar perjalanan hidup, adalah perjalanan iman saya. Saya beriman bahwa Tuhan memanggil saya, dan karenanya Tuhan akan memperhatikan keluarga saya
meskipun dalam pertimbangan manusia saya bisa dikatakan orang yang egois. Adik saya mengatakan masku itu egois. Tetapi inilah. Dan hidup kita itu bukan sekedar perjalanan hidup biasa, tetapi sebuah perjalanan hidup iman. Hidup Anda semua bukan perjalanan hidup biasa yang lahir, besar, anak-anak, dewasa, menikah, punya pekerjaan, nanti anaknya sekolah, lalu kemudian anaknya menikah, punya cucu, kemudian bukan perjalanan hidup biasa, tapi perjalanan iman. Inilah yang tadi dikisahkan dalam bacaan pertama. Bagaimana mereka merefleksikan, bangsa Israel merefleksikan bahwa Allah mendampingi bangsa itu yang dulu awalnya hanya segelintir orang menjadi besar, dan Allah menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang terjanji, tanah yang dijanjikan, yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Pertanyaan saya untuk Anda, bagaimana Anda merefleksikan perjalanan hidup Anda sendiri sebagai sebuah perjalanan iman? Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri Anda dan juga dalam keluarga Anda? Dan sama dengan perjalanan-perjalanan kita, kalau saya dari sini mau ke Semarang, atau tadi dari saya tinggalnya di De Brito mau ke sini, ada saja tantangannya hujan deras, dan saya sudah mulai cemas, ini saya bisa sampai di gereja ini tepat waktu tidak, jadi hujan deras sekali, harus pakai mantel, dan ini di jalan juga sedikit macet. Di dalam perjalanan hidup kita juga ada tantangan-tantangannya. Perjalanan iman kita juga memiliki godaan, tantangan, pencobaan. Dan tidak ada satu orang pun yang terbebas dari tantangan dan godaan itu. Bahkan Yesus pun tidak. Kita mendengar di dalam bacaan Injil, Yesus digoda oleh setan sebanyak 3 kali. Godaan pertama adalah untuk mengubah batu menjadi roti, simbol lambang godaan yang hanya mengandalkan hal-hal duniawi dan kurang mengandalkan Tuhan. Godaan yang kedua adalah godaan akan kekuasaan, kemuliaan duniawi. Ini adalah simbol godaan terhadap keserakahan, ketamaan, dan keinginan untuk menguasai dunia dengan cara yang tidak baik. Yang terakhir adalah godaan untuk mencobai Tuhan. Artinya apa? Godaan untuk menguji dan meminta bukti dari Tuhan. Padahal iman yang sejati tidak menuntut bukti fisik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana Yesus bisa bertahan terhadap godaan-godaannya? Ada 2 hal, yang satu tadi jelas dikatakan, yang kedua itu agak sedikit tersirat, tetapi saya yakin itu dilakukan oleh Yesus, yaitu adalah puasa dan doa. Dan saya yakin Yesus selama 40 hari tidak hanya berpuasa, tapi juga berdoa. Memang puasa itu kurang menjadi kebiasaan kita sebagai orang Katolik. Kalau bagi teman-teman, saudara-saudari kita yang Muslim, itu sudah menjadi bagian dari iman mereka, ibadah mereka dalam bulan Ramadan mereka berpuasa. Puasa meskipun hanya menahan makan, tetapi merupakan sebuah latihan bagi kita untuk menahan diri. Dan dari upaya kecil-kecil menahan untuk tidak makan ini, tidak makan itu, tidak minum sehari, itu
mengendalikan diri kita sehingga kita pun terlatih dan nantinya bisa mengendalikan diri kita terhadap godaan-godaan yang lebih besar. Yesus hari ini menunjukkan kepada kita untuk bisa bertahan terhadap godaan-godaan, maka kita diundang untuk berdoa dan berpuasa. Hanya kita tuh kadang-kadang kalau berdoa itu hanya kalau kita butuh. Atau doa kita hanya doa yang bersifat doa permohonan. Doa adalah jalinan relasi kita, komunikasi dengan Tuhan. Maka kalau kita menjadi orang yang pendoa, adalah orang yang hidup kita dari hari ke hari itu terhubung dengan Tuhan sendiri. Merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah buah-buah doa. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita belajar dari Yesus Kristus agar iman kita teguh, agar perjalanan hidup kita itu lancar, agar perjalanan iman kita itu lancar. Marilah kita dukung selalu dengan doa dan puasa. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.